Indonesia, dan juga yang kami hormati juga selamat datang untuk Forum Guru Swasta DKI Jakarta dan Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia ataupun PBPGSI, selamat datang di Komisi 10, dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia DPP-ADI. Selamat datang semuanya Bapak Ibu. RDPU pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari tugas Komisi 10 DPR RI dalam menerima masukan serta aspirasi publik yang disampaikan melalui berbagai surat yang masuk ke dalam Komisi 10. Setiap hari kami menerima banyak surat, namun tentu tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk RDPU. Beberapa surat kami teruskan langsung kepada kementerian terkait sesuai dengan substansi isinya. Sebagian lainnya kami minta untuk disampaikan dalam bentuk data tertulis guna kami kaji lebih lanjut sebagai bahan raker dengan kementerian. Kemudian sebagian lagi seperti pada kesempatan hari ini kami menerima Bapak Ibu langsung melalui forum RDPU. Sesuai dengan surat yang telah kami terima, terdapat 4 organisasi yang mengajukan permohonan dengan tema yang sama, yaitu Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN, kemudian Forum Guru Swasta DKI Jakarta, Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia, dan temanya disampaikan ke 4 organisasi ini terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Maka kesempatan ini Komisi 10 dapat menerima dan dapat mendengarkan aspirasi secara langsung dalam satu forum yaitu RDPU. Dengan demikian Komisi 10 DPR RI mempersilahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RDPU hari ini. Ibu, untuk menghasilkan SDM unggul diperlukan para pengajar, guru, dosen yang unggul. Agar dosen dan guru ini unggul, maka saran saya pertama, kesejahteraan guru dan dosen ini harus utamakan. Keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru dan dosen ini menjadi sebuah indikator penting. Apakah kita benar-benar melihat bahwa pendidikan ini sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul. Jadi paradigma bahwa kita memanfaatkan SDA ini di dalam knowledge ekonomi ini Ibu Pimpinan, ini semestinya seyogianya sudah bergeser menjadi kekayaan sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia unggul hanya bisa dihasilkan jikalau pengajarnya, pendidiknya, ini juga tidak lagi mempunyai masalah untuk dapat bekerja secara profesional dan menghidupi keluarga secara layak. Beberapa hal yang kami catat di sini, Ibu, termasuk nanti penyesuaian gaji pokok dan tunjangan profesi, tunjangan fungsional yang saat ini kami mendapatkan laporan dari berbagai teman-teman di seluruh Indonesia bahwa ini tidak tidak berubah dari 2007. Jadi 2007 ini hampir 2 dekade. Hampir 2 dekade, Bu, ya, tidak ada kenaikan. Kemudian juga tunjangan kinerja maupun tunjangan lokasi untuk teman-teman yang di 3T. Ini one side on kesejahteraan pendidik. Yang kedua di brainware ini, Ibu, perlunya juga peningkatan kompetensi bagi para dosen, para guru, sehingga pendidikan lanjutan dan support bagi melakukan penelitian dan tridharma termasuk pengabdian masyarakat ini menjadi sangat penting. Jadi hardware, software, dan brainware ini kami harapkan secara jelas, secara eksplisit, keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan sistem pendidikan nasional ini harus tertulis dengan baik. Yang keempat, Ibu, selain 3 komponen tadi, kami melihat pentingnya tata kelola. Tata kelola universitas pendidikan tinggi
baik dari PTNBH, kemudian PTN dan PTS yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan adanya nanti kerjasama-kerjasama atau didirikannya perguruan tinggi internasional yang cabangnya ada di Indonesia. Jadi kami melihat hal-hal ini juga sudah kami usulkan dan kami sarankan kepada Komisi 10 dalam bentuk tambahan pasal atau ayat-ayat yang kami kiranya ini dapat membantu teman-teman di Komisi 10 untuk benar-benar menghasilkan sistem pendidikan nasional yang dapat menghasilkan SDM unggul di Indonesia. Untuk selanjutnya Bapak Ibu pimpinan, izinkan saya juga mengundang dari Sekjen dan Ketua Dewan Pembina Dewan Pakar untuk memberikan masukan tambahan. Mungkin nanti dari Sekjen bisa sekilas dijelaskan PPT-nya, monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Komisi 10 beserta Bapak Ibu Dewan yang terhormat serta Bapak Ibu hadirin. Mohon izin mungkin masuk ke slide yang di kelemahan di slide 14. Boleh terus di slide 14. Oke. Jadi beberapa hal kaitan yang kami lihat dari kaitan dengan Undang-Undang Sidiknas 2003. Pertama, kita melihat bahwa konsep sistem pendidikan nasional kita sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan terkini. Terlebih kita lihat pasca pandemi COVID-19 di mana menunjukkan bahwa digitalize itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita nafikan lagi, sehingga ini dalam undang-undang sebelumnya ini belum bisa diakomodir. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi dan tumpang tindih regulasi. Terima kasih banyak Ibu, kita mau menggunakan model kodifikasi. Tentu dengan kodifikasi ini kita akan mencoba mensinkronisasi antara Undang-Undang Sisdiknas 2003, Undang-Undang Guru Dosen 2005, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Tinggi di 2013. Sehingga kami harapannya tidak lagi ada fragmentasi dan tumpang tindih dari kaitan regulasi. Kemudian kaitan dengan definisi dan istilah, lagi-lagi ini tadi kalau ini kita sudah menggunakan kodifikasi, harapan kami istilah antara satu undang-undang, antara satu regulasi tidak saling beda, karena ini kaitan nanti dengan implementasi di lapangan kami yang mungkin di kampus atau mungkin teman-teman guru yang di sekolah, itu akhirnya menjadi ada confusing kaitan dengan istilah. Kemudian berikutnya kami melihat belum ada konsep kurikulum berbasis kompetensi masa depan dan yang sistemnya adalah konsisten. Memang kita sudah selalu berubah, sekarang sudah kurikulum berbasis outcome, tapi kemudian apakah itu sudah bisa mengakomodir perkembangan-perkembangan masa depan, perkembangan-perkembangan terkini. Nah, ini yang kami lihat ini yang belum diakomodir di undang-undang sebelumnya. Next slide boleh. Kemudian juga kami melihat belum ada pengaturan kaitan dengan pendidikan inklusif dan juga pendidikan yang khusus kaitan dengan teman-teman di daerah 3T. Kemudian belum ada memuat kerangka pendanaan berbasis keadilan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketum adalah memang kita punya kalau di kampus dari Satker, BLU, dan PTNBH. Nah, ini kemudian bagaimana kerangka pendanaannya seperti apa? Apakah kemudian salah satu hal mungkin kampus-kampus yang sudah berbasis PTN Badan Hukum tidak sepenuhnya ditinggalkan untuk tidak lagi menerima APBN, dan akhirnya konsekuensinya dari kampus yang tidak siap untuk mencari pendanaan berbasis unit bisnis akhirnya mengandalkan full hanya di mahasiswa. Tinggal poinnya adalah apakah menaikkan UKT-nya, pricing-nya, atau menaikkan kuantitinya. Nah, cuma kami melihat beberapa case kampus-kampus yang memasangkan PTN Badan Hukum tapi belum siap unit bisnisnya, akhirnya mahasiswa yang dikorbankan. Dosen mengajar sampai 20, bahkan 20 masih mending, sampai 30 SKS lebih gitu ya. Akhirnya dua dharma lain yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat tidak sempat dilakukan oleh dosen karena hanya fokusnya mengajar, dan mengajar. Dari sisi layanan pun akhirnya turun. Kalau saya lihat beberapa kampus yang sudah memaksakan PTN Badan Hukum akhirnya
kuliahnya dengan fasilitas apa adanya, bahkan sebagian terpaksa di online kan sampai malam. Saya kira pemaksaan kaitan dengan kampus-kampus ini mungkin ketika dia dipaksakan harus PTN Badan Hukum dengan janji-janji misalkan fleksibilitas buka tutup prodi dan lain sebagainya, mungkin ini perlu dilihat lagi apakah memang semua kampus layak untuk di PTN Badan Hukum atau memang harus kita pilih yang secara unit basis mereka kuat. Nah, inilah kaitan dengan pendanaan. Kemudian ketujuh adalah tidak ada mekanisme pengawasan dan kaitan dengan akuntabilitas mutu. Kemudian berikutnya, next slide boleh. Ini kaitan dengan kelemahan undang-undang guru dan dosen, karena kita menggunakan undang-undang kodifikasi. Pertama adalah sertifikasi guru ini belum berdampak optimal pada mutu pembelajaran. Kemudian standarisasi kompetensi tidak mendukung diferensiasi dan inovasi. Kemudian rekrutmen dan distribusi guru belum terpadu. Dan kemudian pengembangan keprofesian perlu yang berkelanjutan masih lemah. Next slide boleh. Nah, ini adalah kemudian beban administrasi guru dan bagaimana guru itu bisa diinikan. Ini kaitan dengan beberapa kelemahan, mungkin nanti izin kami sudah sampaikan secara tertulis, mungkin kami akan langsung masuk ke masukan kaitan dari kami. Boleh slide terus ke 20 lebih kayaknya. Masukan. Nah, ini. Oke. Oke, yang di bawahnya lagi. Nah, pertama adalah kaitan dengan bagian A adalah pendidikan tinggi Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin kami usulkan adalah kaitan adalah pemerintah pusat mewajibkan bagaimana anggaran alokasi pendidikan anggaran yang ada 20% dari APBN itu adalah untuk khusus untuk pendidikan dengan proporsi minimal 30% untuk pendidikan tinggi. Ini adalah usulan dari kami supaya lebih clear bahwa nanti dengan ini berarti pemerintah daerah pun juga bisa berkontribusi terhadap perkembangan kampus-kampus di daerah. Next slide-nya boleh. Selain itu juga ini sama, masih sama. Oke, next boleh. Juga kaitan dengan standar input, standar proses, dan standar capaian. Ini beberapa hal yang mungkin lebih level teknisnya kami usulkan bagaimana ini bisa diakomodir juga di Sisdiknas supaya nanti karena Sisdiknas kan kodifikasi lagi-lagi tadi adalah undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, dan undang-undang sistem pendidikan tinggi, sehingga kemudian SNPT yang di dalamnya pun harus sesuai dengan SNPT yang sudah mengakomodir dengan perkembangan zaman terkini. Next boleh, ini adalah kaitan dengan evaluasinya. Kemudian masuk ke bagian B. Boleh next lagi. Kaitan dengan vokasi, nah ini juga menjadi hal concern bagi kami. Di undang-undang sebelumnya belum ada fokus ada membahas kaitan dengan vokasi. Menurut kami ini beberapa hal yang mungkin perlu diinikan karena kaitan dengan link and match, kemudian kita tahu Indonesia Emas 2045 dan segala macam itu tentu mewajibkan adalah bagaimana pendidikan vokasi pun harus menjadi concern. Next slide. Sehingga beberapa hal kami sudah usulkan reformulasi kaitan dengan tujuan, standar input, standar proses, dan standar capaiannya. Kemudian bagian C adalah kaitan dengan bagaimana ketika lembaga pendidikan tinggi asing masuk di Indonesia. Nah, ini beberapa hal yang mungkin juga menjadi concern bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi dan tentu juga memberikan impactful bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Next. Nah, di bagian D-nya adalah program inovasi pendidikan tinggi. Ini beberapa hal yang mungkin kami usulkan seperti double degree, joint degree, fellowship, pertukaran akademik, digitalize pendidikan tinggi, dan segala macam. Kemudian yang E adalah pembiayaan dan sustainabilitas. Ini juga penting bagi kami adalah diversifikasi. Ini mungkin beberapa hal mungkin yang perlu harus dikembangkan. Lagi-lagi adalah terutama untuk kampus-kampus yang sudah memilih untuk PTN Badan Hukum. Ini perlu melakukan diversifikasi sumber pendanaan supaya tidak majority hanya mengandalkan kepada UKT mahasiswa. Kemudian sistem penjaminan mutu berkelanjutan, ini juga kaitan dengan itu. Ini adalah beberapa hal yang kami usulkan. Nah, dan terutama tadi disampaikan oleh Pak Ketum, mungkin
adalah bagaimana kemudian kesejahteraan nanti beberapa hal yang termasuk yang kami usulkan adalah bagaimana ada upah minimum profesi ya bagi guru dan dosen, karena di buruh kita punya upah minimum provinsi, punya pun upah minimum regional, tetapi guru dan dosen tidak punya upah minimum yang layak. Tidak hanya guru, mungkin ada yang dibayar honorer hanya 300.000, 350.000, 500.000. Di dosen pun juga sama. Beberapa kampus bahkan kalau sudah liburan semester ya tidak gajian gurunya, tidak ada gajian dosennya. Nah, ini mungkin perlu ada hal yang menjadi perhatian bagaimana skemanya. Kemudian bisa jadi pemerintah pusat bertanggung jawab di mana, sisanya kemudian bagaimana bisa berkolaborasi dengan kampus dan juga pemerintah daerah. Mungkin dari kami selaku